Sebagai newcomer atau pendatang baru, Aiku di sini tuh bisa dibilang emang berani banget ya. Hal ini tuh bisa kejadian juga karena mereka kan undernya Vivo ya. Makanya di awal gue bisa bilang atau ya gue bisa ngasih tahu ke teman-teman kalau mau beli Aiku 11 atau Aiku 11 ini tuh nggak usah takut soal after salesnya. Karena service center mereka tuh nebeng barengan sama Vivo yang udah banyak kesebar di Indonesia. Tapi ada 1, 2, 3 hal yang mesti teman-teman perhatiin dulu dari handphone ini sebelum membelinya. Sini gue ceritain lebih lanjut. Hai semua, gue Wasa. Sebelumnya sorry kelupaan kemarin pas unboxing ternyata kita tuh masih dapat juga dongle jack audio ngumpet di dalam bungkusan kabelnya. Oke, kita lanjut lagi. Aiku gue bilang tuh berani balik lagi ya karena gamblingnya tuh keren. Langsung ngejual produknya di sini pertama kalinya dengan spek yang nggak kira-kira. Rata kanan semua termasuk chipsetnya Snapdragon 8 Gen 2 yang baru banget launching. Siapa kemarin yang sempat nebak kalau handphone pertama Snapdragon 8 Gen 2 yang dijual di Indonesia adalah Xiaomi ataupun Samsung? Pada salah kan semuanya? Hehehe. Nah terus RAM-nya juga yang dibawa 16 GB yang bisa di-expand lagi 8 GB. Memorinya secara basic dapat yang 256 GB. LPDDR5X dengan UFS 4.0 yang paling terbaru. Jadi bukan 3.0 ataupun 3.2 lagi ya. Baterainya ya standar aja kayak handphone flagship pada umumnya 5000 mAh. Tapi yang kece adalah ngecasnya bisa 120 watt dan gue ngetes cuma makan waktu 26 menit aja buat ngisi full dari 4%. Dan dilihat sendiri juga ukuran casan ini termasuk ramping kalau disandingin barengan sama 120 wattnya punyanya Xiaomi. Ringkas aja ngelihatnya. Buat screen on time-nya juga ajib, dapat hampir 11 jam dengan refresh rate gue naruhnya auto. Terus dapat layarnya 2K, panelnya E6 atau E6 AMOLED yang kelihatan tipis banget ini jaraknya dan warnanya juga bagus. Refresh rate 144 Hz, support SDR10 Plus dengan tingkat kecerahan 1800 nits. Dan kalau ngomongin dari sisi desain juga berani nih, kerjasama dengan BMW atau BMW Performance yang bikin kesannya tuh makin gengsi aja gitu ya, karena ada embel-embel BMW-nya. Walau sebenarnya ini tuh ternyata tidak berkolaborasi, cuma partner-partneran aja. Karena cuma pure ada logo BMW-nya di packagingnya aja. UI dalamnya itu nggak ada BMW-nya acan. Paling di back cover juga cuma ada 3 garis, ciri khasnya si BMW M Performance, tapi nggak ada logo BMW-nya. Tapi balik lagi, walau semua speknya udah dibilang yang paling terbaru dan paling kencang saat ini semua, serta partneran sama BMW, tetap aja, menurut gue pribadi ya, harga jual standarnya yang 10.999.000 masih kurang worth it sebagai brand baru yang ya baru banget jualan dan baru banget masuk ke Indonesia. Nah ini kemarin gue belinya tuh pas promonya, pas PO ya, 9.999.000 baru deh kerasa worth it, ditambah bonus-bonusnya juga. Target marketnya emang nggak mass, tapi niche banget termasuk penjualannya juga di kota-kota besar aja. Second ataupun third city bukan incerannya si Aiku ini untuk pertama kalinya. Tapi bukan hal yang salah juga, karena kalau menurut gua mungkin ya, Aiku ini tuh nggak mau mulai dari kelasnya tuh yang market bawah dulu dengan produk-produk murah layaknya Xiaomi pas pertama kali muncul di Indonesia. Jadi nantinya tuh kalau suatu saat si Aiku jualan produk lainnya yang harganya lebih terjangkau, orang-orang tuh udah tahu kalau Aiku pertamanya adalah brand yang ngejual device-device dengan harga yang tinggi dengan spek yang mumpuni. Oke, sekarang kita lanjut aja ke performanya. Tapi sebelumnya lihat dulu nih soal ray tracing yang gue dapat filenya dari acara Snapdragon Summit kemarin. Sebuah improvement yang menyenangkan banget buat para gamers yang baru ada di Snapdragon 8 Gen 2. Bisa bikin grafik shadow-shadow atau bayangannya ini semakin real. Gue iseng ya, gue install dan gue tes di Xiaomi 12T yang pakai MediaTek. Ya, aplikasinya crash, nggak bisa dibuka. Di Fold 4 dan Zenfone 9 yang pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1 juga tidak bisa. Intinya, Snapdragon 8 Gen 2 wajib banget teman-teman gamers gitu ya punya di tahun 2023 nanti biar pengalaman main gaming di mobile itu makin jos. Tapi tentu aja nunggu dulu juga ya game-game Android lainnya yang bakalan support si ray tracing ini. Gua ngetes benchmark pastinya pakai Geekbench 5 dulu, segini ya dapat skornya baik yang single ataupun yang multicore-nya. Gua ngetes Antutu 9 dengan gampang banget dapat skornya 1,2 jutaan. PUBG grafiknya dari smooth 90 fps sampai Ultra HD aman semua. Terus ada fitur pressure sensitive screen yang fungsinya tuh kayak tombol trigger L1 R1 yang biasanya ada di handphone gaming. Nah kalau di sini kan nggak ada. Tapi ini tuh kalau kita tekan sensasinya kayak kita neken layar lebih kencang lagi dan berasa ada haptiknya gitu. Ada geter-geternya seakan-akan tuh kita mencet tombol lagi di dalam layarnya. Ibaratnya kalau teman-teman tahu kayak di iPhone aja. Kalau mau ngelihat yang live foto
kan ditekan lagi tuh gambarnya atau fotonya biar bisa bergerak. Nah, fitur kayak gini gue suka dan kepake saat main PUBG misalkan, karena lebih gampang buat nembak sembari movement kamera pemainnya. Terus buat Genshin Impact, defaultnya medium 30 fps. Gue mentokin grafiknya pokoknya paling kanan, dan 60 fps juga pastinya bisa. Main 30 menit, nggak ada panas-panasnya, berarti asli dah. Ini handphone juara banget sih chipsetnya. Ditambah adanya Vapor Chamber Liquid Cooling System yang lebar serta material back covernya yang Legend ini kan materialnya leather ya. Jadi panasnya tuh hampir nggak berasa di bagian belakangnya ini. Kalau di frame-framenya masih berasa anget, cuma ya kenanya normal. iQOO 11 ini juga sebenarnya ada chipset satu lagi yang dinamai nama Vivo adalah V2 chip. Nah, chip ini terpisah, kerjanya tuh khusus buat ngebantu proses gaming dan imaging atau foto video jadi lebih bagus lagi. Nah, cuma buat gaming oke lah, udah aman kalau menurut gue pribadi. Tapi kalau ngomongin hasil kameranya, iQOO 11 ini masih harus ada improvement lagi sih. Ntar gue jelasin lebih lanjut ya, masih ada PR soal di kameranya ini. Nah, tapi ada satu hal lagi yang mesti teman-teman tahu. Kita tuh multimedia di iQOO 11 ini enak banget ngelihatnya guys. Apalagi buat teman-teman yang mungkin punya OCD ya. Nih bisa dilihat sendiri. Bezel layarnya rata semua di keempat sisinya. Cakep pokoknya. Ditambah speakernya juga udah stereo. Nah, buat UI-nya sendiri sayangnya ini masih belum yang Origin OS. Ini masih pakai Vantage OS kayak si Vivo ya, Vantage OS 13 berbasis Android 13 juga. Yes, ini emang ya balik lagi ya, masih Vivo banget UI-nya guys, bukan UI-nya sendiri si iQOO. Buat yang udah terbiasa sama Vivo, harusnya ini bukan hal yang sulit untuk menggunakannya sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk bahas ke kameranya yang fisiknya kayak kompor listrik ini. Spek-spek lensanya sih canggih udah. Kamera belakang utamanya 50 megapiksel, telefoto 13 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Nggak pakai tuh lensa-lensa makro sebagai gimmick-gimmickan. Lensa depannya sendiri 16 megapiksel. Perekaman video yang kamera belakang bisa sampai 8K 30 fps dan kamera depannya masih jomplang jauh, mentok di 1080p 30 fps saja. Ngerekam video selama pakainya 30 fps bisa pindah-pindah lensa yang bagian belakang. Dari normal ke ultrawide dan ke telefoto sampai digital zoomnya itu bisa tanpa harus nge-stop dulu. Sedangkan kalau pindah ke lensa kamera depannya itu tidak bisa. Buat hasil videonya oke kok, gue suka. Warnanya bagus ditambah stabilisasinya juga mantep. Ada 3 pilihan, standar stabilization atau ultra stabilization. Dan bisa juga di off-in, cuma ya buat apa sih di off-in? Udah gue tes juga buat bikin IG story dan hasilnya smooth. Kalah lah pokoknya iPhone. Ayo, nggak sempet lihat story-nya ya? Makanya follow Instagram gue juga guys. Nah, buat hasil kamera fotonya ya yang ini nih menurut gue perlu improvement. Kemarin gue ada nge-shoot bunga berwarna merah, tapi hasilnya malah jadi kayak pink. Jangankan hasilnya deh, dari previewnya aja udah kelihatan beda warnanya. Ya pokoknya semoga iQOO kedepannya bisa ada update lagi buat kameranya. Walau sebenarnya hasilnya tuh bagus-bagus aja. Karena mengingat dua hal. Yang pertama, sejatinya ini adalah handphone gaming. Jadi kamera emang nggak ditonjolin banget dalam penjualannya. Lihat aja di websitenya di bagian USP-nya itu nggak ada ngomongin kamera sama sekali. Karena wajar juga ya kalau mau lebih ke kamera banget, Vivo X Series adalah jawabannya. Kedua, buat kelasan flagship, ya emang standar hasilnya tuh ya seperti ini ya kalau kamera flagship. Udah bagus, objek yang ingin difoto juga udah jelas kayak gitu loh. Perkara warnanya aja emang yang harus dibenerin sama iQOO. Oke, ini adalah contoh video dari iQOO 11. Gue coba rekam di 1080p 60 fps dengan stabilisasinya tuh gue pakai yang normal. Kalau datangnya hari Sabtu kayak gini-gini enak ya, sepi sendirian. Oke, stabil lah ini kalau gue ngeliat dari previewnya aja ya. Jalan kaki biasa, dipegang dua tangan juga. Dan ya udah, abis ini kita coba resolusinya yang lain yang 4K 60 fps nya. Langsung kita hajar 60 fps semua ya, nggak usah yang 30-30 nya. Nah kalau yang ini 4K 60 fps dan seperti ini stabilisasinya. Gue jalan dulu. Oh, kita coba ke sana biar kedengeran suara kendaraannya gimana, mic-nya teman-teman nilai sendiri ya.
motor lewat, mobil lewat, gimana. Dari previewnya aja sih tetap stabil nih, 4K 60 fps. Keren. Snapdragon 8 Gen 2 ya, R25 lewat, gimana suaranya tuh. Fokusnya bagus. Ih, bagus fokusnya ya. Oke, sip. Nice kalau gitu. Pindah ke kamera depannya. Nah, ini kenapa gua nggak usah ngerekam yang 30 fps untuk kamera belakangnya, karena kamera depannya mentok di 1080p 30 fps aja. Agak jomplang ya. Gua ngeliat previewnya ini, gue jalan kaki selangkah demi selangkah, dipegang tangan satu sih, bukan tangan dua. Getar-getar gitu loh. Kayak apa ya? Ya nggak ada stabilisasinya untuk kamera depan tuh sebenarnya kurang. Cuma kalau mengingat ini adalah handphone gaming, bukan handphone yang flagship keseluruhan areanya, seluruh fiturnya, ya ini terbilang lumayan lah, lumayan menujunya lumayan bagus, bukan lumayan jelek gitu. Oke, kayak gini. Jomplang emang kalau teman-teman mau pakai vlog untuk si iQOO 11 ini, gitu guys. Oke, lanjut. Kesimpulannya, ya kalau teman-teman adalah tech enthusiast banget, harusnya nggak ragu buat ngebeli handphone ini. Secara kita kan penasaran banget sama si chipset terbarunya Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ini. Dengan harga segini juga sebenarnya untuk di awal-awal gue bisa bilang terjangkau sih. Asal belinya ya balik lagi yang tadi, 10 juta aja kembali 1000. Atau ya nungguin second-secondnya aja lah, si iQOO 11 ini juga nantinya bakalan banyak minggu depan setelah video ini juga tayang. Kita lihat aja nantinya si Samsung tuh rumornya juga kan bakalan ngeluarin S23 pakai chipset yang sama. Bakalan berapa harganya? Feeling gua pastinya akan lebih mahal, cuma ya wajar karena fitur sama pride-nya itu ya beda lah ya. Yaudah, intinya balik lagi ke diri masing-masing. Yang penting gue udah ceritain plus minusnya dari handphone ini. Semoga bisa ngebantu pertimbangan teman-teman soal handphone ini mau dibeli atau tidak. Oke, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silahkan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.